Pak Wawan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah, Birobbil Alamin, kabar baik. Baik, Pak Wawan. Saya lihat ini Pak Wawan agak murung nih beberapa hari ini. Sebenarnya ada apa ya Pak ya? Apakah boleh saya bertanya nih Pak? Iya Ibu, siap, terima kasih. Ya sejujurnya saya ini sedikit merasa tegang Bu. Ada beberapa tantangan nih di pekerjaan saya di kelas, yang mana saya itu eh, sedang mencari solusi yang lebih baik dan efektif Bu, gitu kira-kira. Eee, Solusi ya, tadi Bapak bilang ada sebuah tantangan Iya, sehingga, Pak Wawan ini sedang membutuhkan sebuah solusi iya, untuk menangani, tantangan tersebut. betul Nah, Bu. iya, saya mau tanya nih, kalau untuk hari ini bagaimana perasaan Pak Wawan? Ya jujur, eh, seperti saya bilang tadi, eh, sekarang saya lagi memikirkan dalam pekerjaan saya yang merasa belum bisa baik dan efektif Bu. Baik Pak Wawan, karena Pak Wawan tadi memang membutuhkan solusi, pada kali ini insya Allah saya akan izinkan saya Pak Wawan ya, Baik, untuk meng-coaching Bapak nih ya, untuk baik Ibu. meng-coaching Bapak ya, Iya, supaya saya juga lebih tahu lagi gitu ya, iya, supaya lebih tahu lagi sebenarnya apa sih yang harus kita diskusikan gitu ya Pak Wawan ya. iya baik Baik Bu. Pak Wawan, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini, Pak Wawan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu, ketika dalam presentasi saya di depan ini, atau di depan kelas ini, saya itu merasa masih merasa gugup begitu Bu, masih merasa gugup ketika kita presentasi di depan auden atau di depan umum gitu Bu. Itu yang saya rasakan. Jadi, Pak Wawan ini merasakan, gugup, merasa nervous gitu ya, Pak, ya, Iya, betul Bu. ketika, Pak Wawan itu, presentasi di depan kelas. Betul Bu. Ya, oke. Nah, kalau untuk Pak Wawan sendiri, kira-kira apa sih yang Bapak inginkan, tujuan akhir dari, sesi ini gitu, Pak? Ya, tentunya saya ingin bisa presentasi dengan baik, dengan percaya diri Ibu, dan membuat auden itu bisa terkesan gitu ketika saya presentasi di depan kelas atau di depan auden, dengan presentasi yang bisa percaya diri gitu Bu. Nah, yang Bapak inginkan tadi Bapak ingin, dapat mempresentasikan di depan audiens dengan baik. Iya. Lalu, apa ukuran keberhasilan, Pak Wawan ketika Pak Wawan sudah berhasil dalam, presentasi di depan audiens? Ya, saya ingin bisa berpresentasi ini dengan lancar, Bu, tanpa ada rasa gugup gitu. Kemudian serta mendapatkan feedback gitu yang positif dari peserta atau dari auden saya, Bu, ketika saya menyampaikan kegiatan pembelajaran dan sebagainya dengan saya presentasi itu, eh, auden itu bisa fokus kepada saya dan saya itu bisa menarik begitu Bu. Ya, baik, jadi supaya Pak Wawan itu bisa menarik audiens ya, ada Betul feedback Ibu. yang baik ya, Pak, ya, Iya. ada feedback yang baik, eee, apa yang, membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi sehingga Bapak belum bisa mampu memberikan, apa namanya, menampilkan presentasi dengan percaya diri, Pak? Ya, yang saya rasakan itu masih
merasa gugup saja Bu, masih sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi apa yang sudah saya siapkan itu kadang-kadang blank gitu, lupa Bu. Jadi ya itu mungkin dari saya belum percaya diri, saya masih merasa gugup, begitu Bu kira-kira dalam perasaan saya itu. Baik, Pak Wawan tadi kan bilang merasa gugup ya Pak ya? Iya. Ya merasa gugup gitu ya. Nah, bagaimana perasaan itu tuh bisa muncul pada diri Pak Wawan? Ya, rasa takut ini, rasa takut tidak bisa gitu Bu, untuk memberikan kesan positif kepada auden yang membuat saya tidak sanggup. Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna yang ingin saya sampaikan dengan cara terbaik saya gitu Bu. Ya seperti itu Bu yang saya rasakan. Baik, baik Pak Wawan. Nah, tadi Pak Wawan merasakan intinya kurang percaya diri gitu ya Pak Iya Wawan ya. betul Bu. Nah, saya sangat paham sekali Pak Wawan karena berbicara di depan audiens itu memang butuh mental yang kuat gitu ya Pak Wawan ya. Betul Bu, Nah, betul. lalu bagaimana Pak Wawan menghadapi situasi tersebut Pak? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri untuk menghadapi, artinya saya lebih percaya dan bisa percaya diri tampil saat presentasi itu, dan saya yakin dengan mungkin perlu bimbingan orang lain, ya bimbingan ini saya bisa mencapainya gitu dengan bimbingan orang lain. Jadi dengan cara tadi Bapak harus belajar percaya diri, Pak Wawan juga memerlukan bimbingan dari orang lain gitu ya Pak ya? Betul Bu. Iya, mungkin ada hal lain Pak yang ingin Bapak tambahkan gitu selain mendapatkan bimbingan? Ya mungkin saya akan mempersiapkan Bu, mempersiapkan materi, mungkin materi presentasi yang akan saya sampaikan, materi presentasi dengan baik. Mungkin saya perlu banyak berlatih presentasi Bu, mungkin saya bisa berlatih dengan di depan cermin gitu Bu, agar saya juga bisa mengintrospeksi diri dengan melihat kepribadian saya ini dalam ketika presentasi, dan mungkin mencari, saya itu bisa mencari feedback dari teman-teman atau mentor mungkin Bu, begitu. Baik Pak Wawan, berarti salah satunya tadi dengan terus berlatih gitu ya Pak, Iya Bu. menyiapkan materi itu kan merupakan rencana yang akan Pak Wawan lakukan supaya Betul Bu. Pak Wawan ini dapat melakukan presentasi dengan baik di depan para audiens. Itu ya Iya, Pak iya Wawan betul. ya? Betul, betul, Baik. betul Bu. Nah, kalau seperti itu, adakah yang menjadikan prioritas Pak Wawan dalam rencana-rencana yang barusan Pak Wawan sampaikan? Prioritas saya mungkin perlu mempersiapkan materi presentasi Bu dengan baik ya, dan mungkin saya juga terus berlatih presentasi. Selain di depan cermin itu saya percaya, yakin bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mungkin untuk mengatasi rasa gugup, minder, ketidakpercayaan diri saya Bu. Mungkin saya seperti itu, Bu. Jadi intinya prioritasnya tadi berlatih di depan Berlatih, Bu. cermin ya Pak ya, Iya, berlatih di iya. depan cermin, kemudian Pak Wawan menyiapkan materi yang akan dipresentasikan dengan baik Betul, ya, Bu. ya. Nah itu juga merupakan strategi ya Pak ya, Iya, termasuk salah satu strategi gitu.
Nah, kalau menurut Pak Wawan sendiri, strategi yang seperti yang sudah Pak Wawan sampaikan tadi, adakah strategi-strategi lain, Pak, yang untuk mencapai, tujuan dari Pak Wawan dapat mempresentasikan di depan audiens dengan baik, selain Mmm, yang 2 tadi itu, Pak? iya iya. Strategi ya, mungkin saya, akan mencari referensi Bu, referensi materi presentasi yang baik itu, kemudian mempersiapkan ya slide-slide yang menarik, mungkin ya melalui Canva, apa namanya, PowerPoint dan sebagainya. Jadi slide-slide presentasi yang menarik itu dan kemungkinan saya, terus berlatih presentasi dengan slide-slide tersebut dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya ini. Dan mungkin saya juga berencana untuk meminta feedback nih dari konstruktif atau untuk terus memperbaiki diri saya sendiri, Bu. Iya, seperti itu. Masya Allah, apa yang sudah Pak Wawan sampaikan tadi mulai dari berlatih di depan cermin, membuat, rencana materinya, kemudian, mencari, referensi, itu sangat luar biasa, Pak, Iya, langkah-langkah yang sangat baik. iya, Nah, jadi rencana aksinya Pak Wawan ini sudah terstruktur gitu dan, iya, iya, fokus gitu ya Pak Wawan ya, fokus iya, akan membantu Pak Wawan dalam menyelesaikan, tantangan ini, yaitu tadi yang sudah Pak Wawan sampaikan, Pak Wawan, supaya bisa percaya diri pada saat, presentasi, presentasi Bu. Iya, ya di depan audiens dan insya Allah itu juga nanti dengan lebih efektif ya Pak Wawan ya. Nah, betul, Bu, betul. bagaimana Pak Wawan dapat melihat tindakan lanjut dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin, saya harus berkomitmen, Bu, ya, berkomitmen untuk, mempersiapkan materi presentasi dengan baik, ya berlatih presentasi di depan cermin dan mencari, feedback dari teman atau mentor juga, iya, Iya, baik Pak ya, jadi, Pak Wawan, tetap akan berkomitmen nih berkomitmen ya, Bu. terhadap, rencana-rencana dari Pak Wawan tadi, dengan cara tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, banyak Betul, Bu. hal itu ya, Iya, banyak hal sekali. Oke, Pak Wawan, kira-kira nih Pak Wawan, iya, siapa yang dapat membantu Pak Wawan dalam menjaga komitmen Pak Wawan? iya. Mungkin, gini, Bu, saya akan meminta bantuan teman mungkin Bu atau mentor ya untuk memberikan feedback dan membantu saya nih dalam berlatih presentasi karena tadi saya sampaikan saya nih masih grogi, masih wah istilahnya belum percaya diri gitu. Makanya saya mungkin percaya dengan dukungan mereka-mereka inilah yang akan menjadi pendorong atau motivasi saya ini uh, motivasi dan pemantik perbaikan dalam segi saya ketika presentasi kemudian hari, Bu. Iya. Ya, baik Pak Wawan, Masya Allah ternyata Pak Wawan sebenarnya sudah bisa menyampaikan solusinya nih, sudah ketemu solusinya Pak Wawan ya. Iya, Jadi Bu. solusinya Pak Wawan tadi harus pertama mungkin membuat materi yang Betul. sesuai apa materinya yang tersusun dengan baik, kemudian Pak Wawan berlatih di depan cermin, Iya, kemudian minta feedback dari para audiens ataupun dari minta bimbingan dari, rekan sejawat. betul, Bu. Iya, Bu. Ya, ya Pak Wawan mungkin itu saja ya Pak Wawan ya? Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah mau meluangkan waktunya ya, telah mendengarkan tentang permasalahan saya ini nih. Ya, sampai alhamdulillah permasalahan saya ini menjadi ada solusinya Bu ya. Ya, Eh, saya izin ke ruangan kelas dulu ya Bu.
salam Ya, terima sehat, kasih. dan salam bahagia. Semoga kita bisa bertemu dan melakukan cacing di lain waktu, ya Bu ya. Ya, ya Pak Wawan, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Pak Wawan dan untuk saya juga. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima Salam dan kasih sama-sama. bahagia. Salam bahagia Bu, terima kasih.